Anak kecil itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Suara ambulan terdengar beriringan dengan mobil derek yang membawa mobil sedan meluncur meninggalkan tempat kejadian menuju rumah sakit terdekat. Perlahan bus kembali melaju merayap bersama mobil lainnya. Polisi masih berdiri di tempat kejadian bersamaan dengan beberapa orang ketika bus melewatinya. Di pinggir jalan tidak jauh dari Pak Polisi, aku melihat anak perempuan sedang berdiri sambil memeluk boneka. Ia terlihat seperti orang kebingungan. Wajah anak perempuan itu cantik dengan rambut panjangnya. 1 kilometer menuju gerbang tol, ponselku berdering pesan dari Jali. Gelas lo masih ada di tong sampah kok, tapi kok gelasnya sama? Kata dia melalui pesan singkat ditambah foto pecahan gelas. Syukurlah gelas itu masih ada, berarti hanya kebetulan saja ada gelas yang sama. Tapi aku percaya kalau semuanya bukan kebetulan belaka. Pasti ada sebabnya kenapa ini terjadi dan kenapa aku bisa melihat apa yang ada di bus hantu. Loh, jangan buang itu gelas, simpan di lemari gua, jangan tanya. Kenapa? Kata gua jangan tanya. Jali membalas, iya, gua simpan di lemari. Lo udah sampai mana? Aku baru keluar tol, masih jauh. Buset dah, kemana aja lo? Gue keluar masuk dunia lain bro. Maksudnya? Balas Jali dengan emotikon bingung. Nanti saja gua jelasin kalau udah sampai rumah, panjang ceritanya. Aku mengakhiri kirim pesan dengan Jali, lalu memasukkan ponsel ke kantong celana. Melihat kepecahan gelas lantas memasukkannya ke dalam tas. 10 menit kemudian bus berhenti di sebuah terminal untuk mencari penumpang lainnya. Ini baru terminal pertama karena biasanya bus akan berhenti di setiap terminal sampai ke terminal Sukabumi. Bus harus penuh bahkan kalau bisa ada yang berdiri karena tidak ada kursi kosong. Itulah sebabnya bus selalu berhenti di terminal untuk beberapa saat. Bang, mau ke toilet? Kataku ke kondektur yang ada di samping bus sambil mengatakan jurusan mobil. Silahkan, katanya sambil tersenyum. Terminal ini sepertinya tidak terurus dengan baik. Atapnya banyak yang bolong-bolong, bahkan sebagian sudah lapuk termakan usia. Hanya beberapa toko yang buka, penjual cemilan, warung makan, dan oleh-oleh khas kota, serta toilet yang ada di pojok terminal. Terpisah dari bangunan toko, tidak ada bus lain yang menunggu, hanya ada angkutan umum yang hanya lewat saja karena terminal ini sangat sepi. Hanya ada 2 pintu toilet dengan keadaan sama sekali tidak terurus. Pintu rusak, tidak bisa dikunci, dan engselnya sudah tidak ada di tempatnya. Pintu hanya bisa disandarkan ke daun pintu. Ditambah ubin penuh oleh tanah dan air yang keluar dari keran sangat kecil ditampung oleh ember. Karena sudah di ujung tanduk, aku memaksakan diri untuk masuk. Tidak ada lampu di langit-langit, hanya mengandalkan cahaya matahari yang masuk lewat ventilasi. Suara air seni yang menghantam ubin beriringan dengan suara ketukan pintu dari luar yang membuat jalannya terhenti. Sebentar, kataku sambil menaikkan resleting perlahan. Sekarang ketukan itu semakin kencang membuat pintu terbuka dan menghantamku. Segera aku menyingkirkan pintu lantas keluar dengan kalimat-kalimat pedas yang siap dilontarkan. Tidak ada siapa-siapa, semut pun tidak terlihat, cuma ada sampah plastik berceceran. Aku melihat ke belakang toilet, tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin pintunya terkena angin? Tapi apa bisa angin mengetuk pintu? Suara keran terdengar ketika aku beranjak dari belakang kamar mandi menuju bus. Suara dari kamar mandi perempuan. Perasaan tadi tidak ada siapa-siapa,
dan tidak terlihat ada orang yang masuk ke sana. Dan pintu terbuka saat aku mengecek ke belakang. Mungkin mataku saja yang tidak melihatnya. Aku bersiap melangkah dan kemudian berhenti ketika mencium bau busuk dari kamar mandi perempuan. Tanpa berpikir lama, aku langsung berlari tanpa melihat ke belakang menuju bus. Beberapa orang yang turun sudah mulai kembali masuk. Mereka hanya membeli minuman atau makanan. "Mas, itu anaknya ketinggalan," kata kondektur yang sebenarnya hantu tanpa berkepala. Aku mengerutkan dahi sambil bertanya dalam hati, bersamaan dengan melayangnya pertanyaan ke kondektur yang sedang menyeruput kopi. "Anak?" "Iya, itu anak perempuan," melambaikan tangan ke Mas di dekat toilet. Aku balik badan dengan perasaan takut. Benar saja, di depan toilet ada anak perempuan sedang melambaikan tangannya ke arahku. Tapi tunggu, sepertinya aku pernah melihat dia. Anak itu yang ada di pinggir jalan di tempat mobil sedan terbalik. Pakaian dan wajahnya pun sama, berarti yang aku lihat tadi bukanlah manusia, melainkan hantu. Karena mana mungkin dia dengan cepatnya sudah sampai di sini. "Mungkin lagi nungguin orang tuanya, Mas," kataku sambil naik ke bus dengan cepat tanpa melihat anak perempuan itu. Di kursi, nenek sudah bangun dari tidurnya. "Sudah sampai mana kita, Nak?" tanyanya ketika aku merapatkan pantat ke kursi. "Udah mulai masuk Cianjur, Nek." "Ada sesuatu yang mengikutimu." "Siapa, Nek?" tanyaku bingung. "Anak perempuan, dia sepertinya suka denganmu, maksudnya suka dalam hal lain. Aku tadi melihatnya di pinggir jalan tol dan sekarang dia ada di depan toilet, Nek." "Kamu masuk ke toilet itu?" tanyanya sambil menunjuk ke toilet. Aku mengangguk. "Banyak yang bersamamu tadi di dalam toilet sampai sesak ketika dilihat oleh mata," katanya kemudian. "Maksudnya, Nek, kamu tidak baca doa ketika masuk ke sana?" Aku menggeleng. "Itu adalah salah satu tempat yang disukai oleh setan dan komplotannya. Dan kamu tadi ditonton oleh mereka, kebanyakan setan perempuan. Begitupun sebaliknya, setan laki-laki selalu menonton perempuan yang masuk kamar mandi tanpa membaca doa." Pikiranku langsung pusing ketika membayangkannya. Aku ditonton oleh setan perempuan ketika sedang pipis tadi. Oh my god, dasar setan genit. Sekarang bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah sekarang adalah anak perempuan dan hantu lainnya yang mulai suka denganmu. Aku menepuk jidat. Mimpi apa aku semalam sampai aku merasakan yang sebelumnya tidak aku rasakan. Melihat hantu dan sekarang mereka suka denganku. Dan anak itu, kenapa dia mengikutiku? Atau ada hal lain yang ingin dia katakan padaku? Suatu saat pasti aku tahu apa maksudnya. Semua orang sudah kembali ke kursi masing-masing. Mesin bus mulai menyala dan perjalanan panjang kembali dimulai.